Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini kita membahas tema mengenai roh Allah dan roh jahat. Dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam dunia ini ada dua kerajaan kekal yang saling baku hantam antara si jahat dan yang baik. Kebaikan dan kejahatan adalah dua hal yang selalu bertikai, yang pada akhirnya dimenangkan oleh si baik. Ada kerajaan gelap, ada kerajaan terang. Ada kerajaan hitam, ada kerajaan putih. Dan ini selalu menjadi suatu peperangan, baik itu di dalam dunia kasat mata ataupun dunia unnatural. Begitu pula dengan keberadaan hati manusia, seolah-olah seperti ada sisi gelap dan sisi terang. Ketika sisi terang itu menguasai hati manusia, maka kebaikan meliputi kehidupannya. Ketika sisi gelap itu menguasai hati manusia, maka kejahatan mengikuti perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah Alkitab juga memiliki pemahaman yang sama antara kuasa Allah dan kuasa jahat, antara kegelapan dan terang? Apakah ini merupakan dua hal yang selalu menjadi pertikaian satu dengan yang lain? Hari ini saya akan membahas dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14 secara khusus. Di dalam ayatnya yang ke-14 memberitahukan dengan jelas bahwa pemahaman Alkitab di dalam memahami roh Allah dan roh jahat berbeda dengan apa yang dikisahkan oleh manusia di dalam dunia ini. Baik itu lewat legenda, cerita-cerita film, ataupun juga filsafat-filsafat manusia yang seolah-olah ingin memberitahukan bahwa antara si jahat dan si baik ini adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Tetapi Alkitab tidak mengatakan hal yang seperti itu. Melalui kisah Saul yang telah ditinggalkan Tuhan karena kesalahannya, karena dosa yang telah dilakukannya. Di dalam ayat yang ke-14 1 Samuel pasal 16 memberitahukan bahwa tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ayat 14 memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada dualisme di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak ada dua kerajaan, antara kerajaan gelap dan kerajaan terang, dan dua kerajaan ini saling berebut, saling mencari pengikut. Tidak. Tetapi dikatakan apa? Ketika roh Tuhan meninggalkan Saul, maka Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ini memberitahukan kepada kita bahwa seseorang ketika hatinya dikuasai oleh roh jahat, seseorang ketika kehidupannya dipimpin oleh roh jahat, semua itu bisa dikerjakan oleh roh jahat berdasarkan permisif dari Tuhan. Kita ingat kisah Ayub. Ketika Ayub ingin dicobai oleh roh jahat, oleh iblis, di situ iblis izin dulu kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu di dalam dunia ini, baik natural maupun unnatural, baik sesuatu yang kelihatan oleh kasat mata ataupun yang tidak kelihatan, semua tunduk kepada kuasa Allah. Tidak ada dua kerajaan, tetapi kerajaan Allah, roh Tuhan, dia menguasai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bahkan ketika seseorang dipimpin, dikuasai oleh roh jahat, itu semua atas permisif dari Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan permisif?
Tuhan memberikan permisif karena mungkin dosa orang itu. Tuhan memberikan permisif karena Tuhan ingin menguji orang itu. Tuhan memberikan permisif karena apa? Karena orang itu sendiri yang membiarkan dirinya dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Tetapi herannya adalah ketika Saul merasa kegelisahan karena diganggu oleh roh jahat, hatinya menjadi tidak tenang, damai sejahtera hilang karena dosa yang sudah dia lakukan. Lalu dia merasa terhibur, damai sejahtera itu bisa muncul ketika apa? Ketika dia mendengarkan permainan kecapi dari Daud. Daud adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan. Daud adalah seorang yang tunduk, dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Maka di situ roh Allah menguasainya. Ketika roh Allah berkuasa atas hidup Daud, apapun yang dia perbuat, Tuhan buat berhasil. Ketika roh Allah berkuasa atas diri Daud, bahkan kuasa itu mengalir memberikan damai sejahtera dan ketenangan buat Saul yang sedang dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kehadiran roh dalam hidup kita tidak kelihatan karena itu adalah roh. Tetapi jika engkau hidup dekat dengan Tuhan, maka kuasa roh itu bukan saja mempengaruhi hidupmu, tetapi kuasa roh itu mengalir dan menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingmu. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan, agar biarlah kiranya roh Tuhan berkuasa dan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Bukan saja untuk memberkati kita, tetapi kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita masuk di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan jika hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami hanya tahu hidup dan kehidupan kami dengan apa yang kami lihat, apa yang kami rasa, apa yang kami dengar. Tetapi jauh di luar itu ada banyak hal yang tidak kami ketahui ketika tangan Tuhan bekerja di alam yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kami mempercayai bahwa Tuhan menguasai roh jahat, bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa bukan saja kepada manusia dan seluruh makhluk di dalam dunia ini, tetapi segala sesuatu yang ada di alam semesta takluk kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ajar kami untuk kami dapat lebih dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu. Sehingga biarlah kiranya roh-Mu menguasai kami. Ketika roh Tuhan menguasai kami, maka hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh roh-Mu. Dan ketika roh-Mu menguasai kami, ada kuasa yang mengalir dalam hidup kami, yang bisa memberkati orang-orang yang hatinya sedang letih lesu, yang hatinya sedang haus akan Tuhan. Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar biarlah kiranya roh Tuhan berkuasa dan memimpin kehidupan kita. Selamat malam.